Saya jadi tertawa ini. Formula E ini harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Kenapa, Bang? Kenapa? Karena ada uang 560 miliar dia berikan ke orang, memperkaya pihak orang, pihak lain, pihak ketiga lainnya, tidak menghasilkan output apapun terhadap rakyat Jakarta. Ya, Bang Ferdinand, tadi kan Abang sempat mengatakan bahwa perkiraan Abang atau estimasi Abang hanya 20% dari janji-janji itu yang dipenuhi. Kalau kita merecall kembali, mengingat kembali, akan itu ada secara garis besar ya, bukan yang 23 janji, tapi yang 6 janji. Ya. Itu kan ada yang paling dinanti sama masyarakat nih, terutama DKI. Yang pertama itu tentang rumah 0 rupiah. Betul. Kemudian membuka lapangan 200.000. Kemudian betul. Penutupan Hotel Alexis. Kemudian tidak ada lagi penggusuran. Kemudian membangun stadion megah untuk Persija. Dan yang terakhir melanjutkan program KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, yang 20% tadi yang Bang Ferdinand katakan yang mana, Bang? Yang 80% yang mana? 20% yang saya lihat tadi kan dia meneruskan, ya garis bawahi kata meneruskan KJP. Itu kan sudah ada sebelumnya. Itu hanya pekerjaan meletakkan anggaran APBD lagi di posnya. Nah, itu. Kemudian yang dia lakukan lagi adalah tadi masalah penutupan Hotel Alexis ya, sudah ya? Ya, itu. Nah, Hotel Alexis. Itu yang jalan. Kalau yang lain, kalau kita lihat, rumah DP 0%, saya tidak melihatnya sekarang. Ya kan, tidak ada. Yang lain-lain lagi, segala macam. Tidak ada. Lapangan kerja 200.000. Mana? Ini sekarang malah COVID yang menyerang dunia, malah kehilangan lapangan pekerjaan. Itu gagal semua. Jadi yang dia lakukan, makanya tadi saya bilang hanya 20%-an itu, ya itu cuma menutup Alexis dan kemudian meneruskan KJP. Di luar itu tidak ada yang dia lakukan. Bang, sedikit Bang, data yang kita terima mengenai program rumah DP 0 rupiah, itu kan memang sudah dibangun ya Bang ya, rumah susun namanya Rusunami Kelapa Village. Dan diresmikan Agustus 2019 yang daftar membludak. Namun memang hingga saat ini, per Januari ya Bang, yang nggak tahu lagi yang terakhir ya, itu dari 780 unit, hanya 85 unit yang terisi. Alasannya karena awalnya kan ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di bawah UMK ya, 4 juta. Tapi sekarang ternyata syarat minimalnya itu 4 sampai 7 juta. Makanya inilah yang menyebabkan mungkin loh ya Bang ya, kalau dari kita baca-baca dari media itu informasi, ya sedikit yang bisa memenuhi dari masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, jadi kalau kita mau kembali ke janji rumah DP 0%, harusnya kan memang ini adalah sebuah program yang sangat bagus, yang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta, paling tidak karyawan-karyawan atau keluarga muda yang masih karyawan mungkin gajinya 4 juta, 5 juta, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata kan program ini kalau kita lihat apa yang diresmikan, rumah susun yang dibangun itu bahkan petakannya waktu itu kan hanya kecil sekali. Kamarnya pun sangat sempit dan tidak layak. Nah, kalau waktu mendaftar itu memang sangat membludak, masyarakat ini kan tidak tahu seperti apa nanti yang akan dibangun. Ya kan? Ya tentu mendaftar, orang semua juga pengen, saya juga pengen. Masyarakat tentu ingin mendapatkan hunian yang layak. Ya, dan ini harus dilihat itu hunian yang layak. Nah, ternyata apa yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta itu tidak layak disebut hunian karena kamarnya aja sempit begitu. Rumah tinggalnya tidak ada, tempat tinggalnya segala macam. Jadi masyarakat kita akhirnya kemudian kecewa, yang tadinya mendaftar membludak itu kemudian kan tidak meneruskan keinginannya untuk mendapatkan hunian DP 0% ini. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang berapa unit sekarang yang terhuni? Sangat sedikit. Kalau kita melihat itu sepi. Tidak ada. Mungkin sebentar lagi juga yang tinggal di situ mungkin akan pergi meninggalkan itu, atau bahkan Pemda DKI Jakarta nanti akan bahkan menjadikan itu menjadi rumah sewa, menjadi rumah susun sewa. Bisa jadi. Karena memang tidak ada yang membeli. Karena apa? Dibeli pun tanggung untuk menjadi hunian yang layak, sementara penghasilannya justru akan dipotong. Nah, kalau kita masuk ke itu, kita belum masuk ke segmen golongan gaji yang layak ya, yang bisa mencicil hunian ini. Kalau kita melihat di situ penghasilan masyarakat yang bisa memilikinya kan harus di atas 5 juta rata-rata. Ya kan? Dan ini memberatkan
Siapa yang layak untuk ini? Yang ini sementara programnya adalah hunian 0% untuk masyarakat kalangan bawah. Harapan kita tadinya ini program ini ada orang-orang yang mungkin seperti ya mohon maaf ya, saya bukannya mau mengecilkan profesi kawan-kawan seperti yang memang pekerja non formal yang serabutan, yang mungkin kerja hari ini di sana, kerja hari ini di situ, dapat upah harian di sini, dapat upah harian di sana, mungkin sebulan pendapatannya cuma 2 juta, 3 juta. Nah inilah sebetulnya target-target awalnya untuk bisa mendapat hunian, supaya mereka ini menjadi masyarakat Jakarta yang layak, yang tinggal di tempat hunian yang layak. Ternyata dari semua aspeknya tidak layak, bahkan tempat yang dibangun pun tidak layak huni menurut saya. Itu tidak layak. Orang kamarnya hanya sempit sekali begitu, tidak ada tempat untuk berinteraksi segala macam. Jadi menurut saya kalau hunian DP 0% itu Anies Baswedan ya sudah gagal, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Faktanya bahwa masyarakat yang tadinya berbondong-bondong mendaftar ingin mendapatkan hunian ini, ternyata setelah hunian jadi kan kita bisa lihat Anies Baswedan bisa tahu sendiri berapa unit sekarang yang terisi dan ditempati oleh masyarakat. Nah itu dia ukur sendiri saja dirinya, apakah dia berhasil atau dia gagal. Saya pikir bahwa kalau dia merasa dirinya berhasil, ya sangat memalukan menurut saya, karena itu sebuah kegagalan yang bahkan buang-buang uang Pemda menurut saya. Membangun itu kan habis juga puluhan miliar uang Pemda, tetapi faktanya kemudian masyarakat tidak bisa menggunakannya secara layak dan secara benar. Dan otomatis pun kalau sudah dibangun kan ada operational cost juga itu Bang ya di sana ya. Loh iya, operational cost tentu akan menjadi biaya rutin yang akan dikeluarkan oleh Pemda. Makanya bahwa kemungkinan besar Pemda ya harus menjadikan itu jadi rumah susun sewa supaya ada operasional untuk merawat bangunan itu. Karena kalau tidak, dari mana uang akan merawat gedung itu? Kalau hanya contohnya dari ratusan unit yang dibangun di situ, yang terhuni hanya puluhan, kan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan perawatan maintenance gedung tersebut. Makanya ya kita sarankan ya Pemda menjadikannya rumah susun sewa saja supaya ada yang menempati dan ada untuk biaya maintenance-nya, daripada APBD lagi yang harus habis ke sana untuk merawat itu kan buang-buang anggaran. Sementara Jakarta ini butuh anggaran yang banyak dan ditempatkan di pos-pos yang memang tepat untuk sumber daya manusia kita. Artinya diubah ya Bang ya dari program rumah DP 0% jadi rumah sewa gitu ya? Dia dirubah. Saya menyarankan itu dari hunian DP rumah 0% itu rubah menjadi rumah sewa kepada masyarakat. Bikin aja sewanya berapa sebulan, 200.000, 300.000 atau berapa. Yang penting masyarakat kita bisa menempatinya dan ada biaya untuk maintenance gedung itu. Sebab kalau tidak, itu akan menjadi pengeluaran rutin yang akan merugikan keuangan Pemda DKI Jakarta. Tapi kan jadi sama dengan program dari Ahok dulu Bang. Itu kan memang sudah ada itu rumah sewa. ya kalau sesuatu yang baik menjadi sama kan tidak apa-apa dong Anies Baswedan meniru yang baik. Janganlah gengsi-gengsian Anies Baswedan merasa bahwa dia lebih smart, lebih pintar, terus bahwa program dia lebih unggul, lebih andal dari Ahok segala macam. Tidak, kalau saya udah bilang, Ahok kalau kita lihat berapa tahun sih Ahok jadi gubernur? Iya kan? Berapa tahun sekarang Anies Baswedan jadi gubernur? Kalau kita mau banding-bandingkan waktunya, ya hampir sama sekarang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahok? Yang dilakukan Ahok itu jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jakarta di tangan Ahok itu berubah. Kita harus mengakui bahwa pada saat dipimpin oleh Ahok, Jakarta itu banyak berubah. Pasukan-pasukan orange-nya, pasukan hijau, pasukan ini segala macam, bekerja semua. Jakarta jalanannya bersih. Coba sekarang kembali ke jalanan Jakarta. Kotor di mana-mana, pasukan orange saya sudah jarang lihat. Pasukan hijau jarang saya lihat. Ya kan? Zaman Ahok ini semua kerja. Kenapa mereka disiplin kerja? Karena ada pemimpin yang tegas. Nah kalau sekarang, ya saya tidak tahu. Tinggal diukur saja. Jadi kalau kemudian menjadi sama dengan programnya Ahok, ya Anies Baswedan tidak perlu malu mengakui bahwa ini ya meneruskan menjadi meniru programnya Ahok. Yang penting kan masyarakat kita. Jangan kita bertahan dengan gengsi pribadi, personal kita, ego pribadi kita, kemudian rakyat menjadi korban. Tidak, pemimpin itu menjadi pelayan. Pelayan nggak apa-apa menjadi babu, menjadi budak, yang penting
masyarakatnya terlayani dengan baik. Itu harus menjadi pemimpin seperti itu. Ya. Nah ini Bang, ini melanjutkan suara juga dari teman-teman Persija yang mungkin juga sempat memberikan suara ke Pak Anies Baswedan waktu pilkada, yaitu tentang pembangunan dari, ini update yang kita terima hingga akhir Juni ini, 2020, pembangunan stadion BMW atau Jakarta International Stadium baru mencapai 23% nih Bang, sampai Juni ini. Dan sempat mangkrak karena Pemprov DKI belum menyalurkan dana penyertaan ke Jakpro sebesar 1,2 triliun hingga Juni 2020. Padahal kita lihat kan ini sudah 3 tahun, artinya udah 60% nih Bang. Berarti sementara ini progres masih baru 23%. Artinya apa? Selesai nanti pemerintahan 5 tahun ini dari Pak Anies sebagai gubernur, kemungkinan besar nggak selesai nih Bang ya? Oh ya, kalau saya melihat progres di lapangan sekarang dengan kecepatan pekerjaan, apalagi ada pandemi seperti sekarang ini ya, tetapi pandemi ini sebetulnya bukan alasan utama. Saya meyakini bahwa Stadion Persija ini tidak akan selesai sampai Anies selesai jadi gubernur. Ya, karena apa? Ini terlalu lambat progresnya. Anies ini terlalu banyak berencana, tetapi mengeksekusinya lambat. Inilah kelemahan dari Anies. Dia kalau soal berpikir, menganalisis, merencanakan, segala macam, Anies itu bagus. Tetapi kelemahan Anies ini pada saat akan mengeksekusi, disitulah dia lemah. Kenapa? Karena memang dia bukan tipikal pemimpin yang berani keras, yang berani tegas, yang tahu gitu loh bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar dan dia siap bertarung untuk mempertahankan apa yang dia yakini. Saya tidak melihat itu di Anies. Maka dari semua kebijakan Anies, bukan hanya Stadion Persija, bahkan yang lain-lain, semuanya seperti itu. Ya kan? Termasuk dulu bagaimana riuhnya hanya masalah soal atap JPO saja. Jakarta ini harus riuh dengan perbedaan pendapat dan argumen segala macam. Kenapa? Karena pemimpinnya yang memang tidak mampu memberikan argumen kepada publik, kepada masyarakat. Saya putuskan bahwa ini akan begini. Zaman Ahok kita tidak melihat itu. Kenapa? Karena Ahok berani bicara. Dia berani keras, berani tegas karena dia meyakini, mengetahui apa yang dia lakukan itu sudah benar dan dia berani fight untuk itu. Nah kalau sekarang, coba bayangkan sekarang riuhnya minta ampun soal pembukaan atap JPO di Sudirman aja riuh, ya. Tidak seharusnya Jakarta riuh dengan isu seperti itu, tetapi hanya untuk atap JPO saja riuh. Kenapa? Ya itu tadi, karena pemimpinnya tidak tegas, tidak berani menjelaskan kepada publik, ini begini loh, saya putuskan begini. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Anies Baswedan dan kita tidak menemukan itu pada dirinya. Akhirnya ya Jakarta sampai sekarang hanya ramai oleh isu, tetapi kalau kita lihat realisasi implementasi program di lapangan, saya melihat Jakarta ini mundur malah merosot ya. Bang, itu bisa nggak itu terjadi karena memang Pak Anies kan lama ya bekerja sendiri ya. Artinya sekarang kan sudah ada Bang Ahmad Riza Patria nih sebagai Wagub. Dengan sisa 2 tahun lagi ini, apakah itu bisa mengakselerasi semua program yang 6 besar ini? Tidak ya. Gini loh, kalau ini kan pemerintahan ini kan sudah berjalan sebuah sistem. Ada SKPD, ada dinas di provinsi, ada wali kota, ada lagi suku dinas di tingkat wali kota. Jadi kalaupun gubernur itu sendirian memimpin Jakarta ini, seharusnya tidak kewalahan. Kenapa? Karena ada program dari bawah ke atas. Ini adalah soal manajemen. Bagaimana seorang pemimpin di atas ini bisa merangkum usulan dari bawah, masukan dari bawah, karena yang menangkap masukan dari masyarakat kan adalah SKPD di bawah ini melalui ada lurahnya, ada camatnya, kemudian naik ke suku dinas, naik ke wali kota, kemudian naik ke dinas di provinsi. Nah ini kan soal manajemen seorang pemimpin. Nah kalau pemimpinnya tidak mampu memanage ini menjadi sebuah sistem yang bekerja, merumuskan sesuatu, dan harusnya gubernur itu hanya memutuskan, oke, ini boleh jalan, ini tidak boleh jalan. Program itu banyak dari bawah. Tetapi karena Anies Baswedan tidak mampu memanage ini, tidak mampu memanage, akhirnya seperti itu. Dia terlihat jadi kelimpungan ketika tidak ada wakil. Wakil itu apa sih gunanya? Nggak ada juga. Nggak ada. Kalau dia mampu memaksimalkan kepala dinas, mampu memaksimalkan suku dinas, wali kota, segala macam. Ini kan program datang dari bawah ke atas. Dia tinggal lihat, oh ini bagus nih, laksanakan. Oh ini bagus, laksanakan. Oh ini tidak bagus, jangan, stop. Nah masukkan anggarannya. Ini kan terhimpun menjadi sebuah sistem yang sudah bekerja. Karena kita ini kan
bukan menjadi sebuah pemerintahan yang baru berdiri atau seperti perusahaan baru berdiri. Ini Jakarta sudah puluhan tahun. Sistemnya sudah bergulir. Dari gubernur itu harusnya ide-ide yang di luar kebiasaan. Seperti yang dilakukan oleh Ahok itu ide-ide di luar kebiasaan. Dia bangun simpang susun Semanggi. Itu gubernur harusnya berpikir seperti itu. Bang. Bukan berpikir bagaimana KJP. Itu mah pekerjaan rutin biasa. Bagaimana anak sekolah, itu udah ada dinas pendidikan, suku dinas pendidikan. Gubernur itu harus berpikir sesuatu di luar ini semua. Ya, sorry saya potong, Bang. Di luar kebiasaan bekerja antara dinas-dinas, wali kota, suku dinas, sampai ke tingkat kelurahan. Gubernur harus menelurkan apa yang harus saya lakukan, sesuatu yang baru, yang di luar dari pemikiran yang rutin ini. Nah, kalau berpikirnya masih rutin-rutin saja, udahlah itu cukuplah. Tidak layak lagi jadi gubernur seperti itu ke depan, apalagi bahwa bercita-cita lebih tinggi lagi. Jangan lagi. Jadi pemimpin itu, gubernur itu harus memikirkan sesuatu yang di luar konteks-konteks kebiasaan, kewajaran sistem yang sudah berjalan. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Dia siapa yang menyangka bahwa dia bangun ini, itu segala macam. Nah, presiden harus pemimpin begitu. Berpikir di luar rutinitas yang biasa. Kalau soal rutinitas itu kan udah ada pelaksananya. Sistem pemerintahan kita ini dari pusat ke bawah itu kan sudah ada. Di Jakarta apalagi dengan kemajuan teknologi yang seperti ini. Jakarta ini terunggul teknologi segala macam. Dari handphone aja sebetulnya Anies itu bisa memonitor masalah apapun yang di Jakarta ini. Nah, tetapi kalau memanagenya saja dia tidak bisa, memanajemennya ini bagaimana supaya bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru, ya sudah. Bang, ya, tadi kan abang sempat bilang tadi harus ada ide-ide baru. Kan seperti program Formula E itu kan ide baru itu, Bang. Saya jadi tertawa ini. Formula E ini harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Kenapa, Bang? Karena ada uang 560 miliar dia berikan ke orang, memperkaya pihak orang, pihak lain, pihak ketiga lainnya, tidak menghasilkan output apapun terhadap rakyat Jakarta. Syarat pengeluaran uang kita itu, setiap sennya itu harus berguna untuk rakyat. Nah, ini ada uang fee yang sudah dibayarkan 560 miliar. Itu bukan uang kecil. Ternyata tidak menghasilkan apapun untuk Jakarta dan untuk rakyat Jakarta. Artinya apa? Anies Baswedan layak dituduh, layak didakwa, layak dituduhkan dengan pasal memperkaya orang lain, korporasi lain. Karena Formula ini kan perusahaan, swasta, korporasi. Nah, ya kan kita tidak tahu, jangan-jangan ini. Jangan-jangan, bisa saja Anies Baswedan hengki-pengki dengan penyelenggara Formula itu di luar negeri sana, kita tidak tahu. Makanya saya bilang kalau saya ketua KPK, Anies Baswedan itu sudah akan saya panggil untuk mempertanggungjawabkan 560 miliar fee yang telah dia bayarkan ke sana. Kenapa itu tidak bisa diminta kembali? Harusnya kan bisa diminta kembali dong, karena agendanya kan tidak terlaksana. Kecuali agendanya terlaksana, oke lah, ada hiburan yang ditonton masyarakat, meskipun itu tidak bermanfaat. Ya kan? Apa manfaatnya itu? Tidak ada sama sekali. Tapi oke lah, ada outputnya. Nah, sekarang kan nol. Tidak ada output yang dihasilkan oleh sebuah uang yang cukup besar 560 miliar. Nah, itu bisa dituduhkan bahwa dia telah merugikan keuangan negara dan memperkaya korporasi lain, pihak lain. Unsur-unsurnya di Undang-Undang Tipikor itu sudah memenuhi. Nah, itu. Apalagi kalau masuk lebih dalam lagi, apakah tidak ada unsur kehati-hatian, analisis risiko segala macam, main bayar aja. Nah, itu kan tidak boleh. Makanya saya bilang, jadi kalau itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru yang merugikan masyarakat Jakarta ya. Jadi kalau pemimpin sebelumnya memberikan sesuatu yang baru, kemudian bisa dinikmati masyarakat Jakarta seperti simpang susun Semanggi. Nah, kalau Anies Baswedan ini memberikan sesuatu yang baru, ya hanya ruang perdebatan yang cukup besar ya. Kerugian APBD kita terhadap Formula E itu juga harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya pasti akan menuntut Anies Baswedan mempertanggungjawabkan fee Formula 560 miliar yang sudah dibayarkan oleh Anies Baswedan. Apa tanggung jawab, apa hasilnya, apa outputnya. Kalau tidak agenda tidak berjalan kan mestinya itu bisa dikembalikan dananya. Tapi kenapa tidak kembali? Waduh, jangan-jangan jadi tabungan. Ya kan kita tidak tahu. Saya berharap si Anies Baswedan ini orang yang bersih, tidak meneko-neko segala macam. Jadi dengan tidak dipaksanya
penyelenggara e-formula untuk mengembalikan dana 560 miliar itu, saya menjadi ragu terhadap Anies Baswedan ini, bagaimana dia ini apakah masih orang yang bersih atau tidak. Makanya saya bilang kalau saya jadi ketua KPK, saya akan panggil Anies Baswedan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Bang Ferdinand. Ya. Tadi kan Bang Ferdinand sudah banyak sekali memberikan masukan untuk Pak Anies dan timnya lah ya, kurang lebih untuk Pemda DKI Jakarta. Ya. Yang lalu sudah berlalu, tinggal ini kan sisa 2 tahun lagi nih Bang. Dan pastinya nanti akan masuk ke pilkada. Kalau Bang Ferdinand mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan terutama ke masyarakat DKI Bang. Ya, kalau saya melihatnya begini, dari ini kita harus selalu belajar. Kita ini masyarakat adalah sebetulnya pemegang kedaulatan tertinggi, ya, bahwa kita selama ini hanya memilih orang yang sudah dipilih, kita terima itu sebagai bagian dari demokrasi, bahwa kita hanya memilih orang-orang yang sudah dipilih oleh elit-elit lah, ya, pemegang-pemegang tiket. Kita hanya memilih orang yang sudah dipilih. Nah, ke depan ini sebaiknya, apalagi Jakarta dengan kemajuan teknologi begini, kita harus lebih melihat ya, jangan lagi tergoda ya dengan isu-isu pribadi atau isu-isu politik identitas. Mari kita pilih pemimpin kita, mau siapapun itu, mau orang beragama atau orang tidak beragama, tetapi kalau dia mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Jakarta, membuat Jakarta ini menjadi maju, menjadi kota yang nyaman kita tinggali, menjadi kota yang sejahtera bagi masyarakatnya, ayo kita pilih. Karena selama ini apalagi Pilkada 2017 Jakarta sangat kental dengan politik identitas, ya. Bahkan mayat pun menjadi jualan untuk kampanye kemarin itu. Ke depan kita hentikan yang seperti ini. Mari kita berdemokrasi dengan sehat, bahwa demokrasi ini tujuannya adalah memilih pemimpin yang mampu membawa kota ini maju, membawa masyarakatnya menjadi sejahtera, bukan hanya menjadi karena menjadi teman atau sama identitasnya dengan kita, atau sama agamanya, sama sukunya, sama rasnya. Tidak, tetapi mari ke depan ini kita memilih pemimpin yang betul-betul kita lihat punya program, punya terobosan, punya sesuatu yang baru bagi kota kita, bagi masyarakat kita, karena cita-cita, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat itu adalah sesuatu yang harus kita capai, maka pemimpinnya pun harus kita pilih yang mampu menyiapkan itu. Ini pelajaran bagi kita, Pilkada 2017 menjadi pelajaran berharga bagi Jakarta, jangan lagi terulang di pilkada-pilkada ke depan ini. Mari kita pilih pemimpin kita yang betul-betul mampu membawa kita menjadi masyarakat yang maju, sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa kita. Baik. Terima kasih. Itu dia tadi diskusi kita bersama dengan politikus dari Demokrat, Bang Ferdinand Huta Heian. Terima kasih Bang untuk waktu dan kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan Tagar TV.